Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdahu. Wa azza jindahu. Wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu. Wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allah. Para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah sebentar lagi Ramadan Karim akan meninggalkan kita. Tentunya mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama 30 hari kemarin di bulan suci Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi amal soleh diri kita, bekal diri kita ketika kita berjumpa dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan berakhir, ada satu kewajiban, satu sunnah yang dijalankan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sholat Idul Fitri. Bagaimana tata cara dalam melaksanakan sholat Idul Fitri? Tentunya sudah banyak kita ketahui bagaimana cara sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Namun kali ini Al-Fakir akan berbagi tata cara dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan dapat kita gunakan dalam kehidupan kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan yang akan Al-Fakir kutip yang terdapat atau yang termaktub di dalam kitab Kifayatul Ghulam, nanti akan ada teksnya agar kita bisa baca bersama. Mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun hal yang harus kita perhatikan ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri, disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, diusahakan kita mengisi perut terlebih dahulu, karena itu yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selama perjalanan kita menuju masjid atau tempat melaksanakan sholat Idul Fitri, kita hiasi perjalanan kita dengan mengumandangkan takbir. Namun kali ini ada yang berbeda, dikarenakan instruksi dari pemerintah kita melaksanakan sholat Idul Fitri bersama keluarga, maka akan saya berikan penjelasan sedikit sesuai dengan pengetahuan saya yang sangat sedikit. Mudah-mudahan menjadi modal, menjadi pedoman pegangan kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama keluarga kita di rumah. Adapun hukum daripada salat Idul Fitri ini ialah sunnah muakkadah, sunnah yang diwajibkan. Ini kutipan dalam kitab Kifayatul Ghulam. Berikut baris dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niatnya adalah usolli rak'ataini sunatan Idul Fitri adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya, 2 rakaat kita laksanakan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Melaksanakan sholat terlebih dahulu 2 rakaat, kemudian salah satu keluarga kita menjadi khatib atau menyampaikan khutbahnya. Rakaat yang pertama yang diajarkan oleh para ulama ketika sholat Idul Fitri
ada perbedaan daripada sholat yang biasanya, dimana sholat Idul Fitri ini lebih banyak mengumandangkan takbir. Di rakaat pertama kita mengumandangkan 9 takbir, imam mengumandangkan 9 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 9 kali. Dan pada takbir yang kedua, yakni 7 kali, ada di penjelasannya di bawah. Kemudian ketika kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar, di situ di dalam hati kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dibaca setiap kita mengumandangkan takbir. Ya. Kemudian surah di rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, maka dianjurkan untuk membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat Al-A'la, atau bisa kita ganti dengan surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, ghasyiyah, ya, atau kita ganti surah yang lain, Al-Insyirah boleh, Ad-Duha boleh. Namun yang diajarkan atau yang disampaikan oleh pengarang atau mu'allif daripada kitab Kifayatul Ghulam menganjurkan untuk membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kemudian yang harus kita perhatikan ketika akan menyampaikan khutbah Idul Fitri dan khutbah sholat Jumat sama, rukun-rukunnya pun sama. Jadi kita mau menyampaikan isi daripada khutbahnya hanya 1 ayat, hanya 1 hadis, itu pun sudah sah. Yang penting rukun-rukunnya terlaksana. Tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan khutbah. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita menyampaikan takwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita menyampaikan isi khutbahnya, dan kemudian yang terakhir kita menyampaikan atau membacakan doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Itulah rukun daripada khutbah. Adapun ketika kita ingin menyampaikan khutbah di dalam kitab Kifayatul Ghulam, ya, baris 1 2 3 4 5 6 7 dari atas, dari halaman 27 ini, halaman 28, penulis mengatakan sah dan lagi sunnah takbir pada awal khutbah yang pertama 9 kali, yaitu ketika menyampaikan khutbah kita atau khatib menyampaikan Allahu Akbar, 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 walillahil hamd, atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu khutbah yang pertama. Kemudian rukun-rukunnya tadi dilaksanakan, dan khutbah yang kedua mengucapkan kembali takbir sebanyak, ya, dan adapun di dalam
kitab Kifayatul Ghulam ini halaman 28 di baris ke-8 sang penulis mengatakan, yakni setelah bacaan Allahu Akbar dan pada awal khutbah yang kedua 7 kali takbir berturut-turut. Ya. Jadi di khutbah yang pertama 9 kali dan di khutbah yang kedua 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa seperti itu. Itulah tata cara dalam melaksanakan sholat Idul Fitri dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, yang sesuai dengan ajaran para ulama yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian di baris ke-9 di bawah kalimat Allahu Akbar itu ada satu kalimat, adapun bermula waktu sembahyang ya 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu kemudian terbit matahari. Ketika matahari baru muncul, sudah terlihat cahaya matahari, maka itu sudah boleh mengerjakan sholat sunnah hari raya. Kemudian kapan habisnya atau batasnya ya. Selanjutnya, dan batas dan atau habis waktunya yaitu gelincir atau berubahnya posisi matahari ya, yang tidak lagi seperti di pagi hari ada perubahan dari waktu matahari, maka waktu untuk melaksanakan sholat hari raya tersebut telah habis ya. Itulah sedikit pembahasan tentang sholat sunnah Idul Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah kita membahas sedikit. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari menjadi bekal kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amu antum bikhair. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita, tarawih kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita, diri kita bersih kembali di bulan Syawal dan dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan 1442. Amin ya rabbal alamin. Tetap stay terus di channel YouTube Zik Salabi. Terima kasih, mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.